Loka. Lokacast. Halo teman-teman Lokavox, apa kabar nih semuanya? Balik lagi dengan aku Novi dari Lokalabs. Nah, yang siap berbagi cerita, canda, tawa, dan realita. Tentunya di podcast kesayangan kita semua, Lokacast episode 6. Oke, di kesempatan kali ini aku akan bahas terkait dengan transportasi. Nah, transportasi apa? Transportasinya yaitu transportasi publik. Nah, di sini siapa aja nih teman-teman Lokavox yang mungkin sering menggunakan transportasi publik. Nah, biar lebih seru lagi hari ini, aku nggak sendirian, tapi ditemani oleh dua sahabat Lokavox yang pastinya keren dan kece banget. Langsung aja mungkin ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, kita say halo Kak Zahra. Halo Novi, halo teman-teman Lokavox semua, aku Zahra. Halo, dan satu lagi ada halo Kak Komo. Assalamualaikum, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Wah, lengkap ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Komo. Kan ini dengernya beda-beda mungkin ya, ada yang malam, ada yang siang. Oh Gimana iya, nih kalian kabarnya semua? baik. Oh iya, dan pertanyaan wajibnya apakah kita semua sehat gitu sih? Itu jadi Iya, bener-bener. pertanyaan yang wow sekarang Iya, tuh bener. makna. Sehat tuh Bener-bener bro, sekarang itu kan tuh kayak lagi sangat ini ya. penting. Iya benar-benar makin ini aja nih, apa, pandemi nggak berakhir-akhir ya. Nggak tahu kapan sih. Ini endless story di Iya, sudah. masih ada sequel-sequelnya. Iya, Ya oke. makanya kita harus ini sih. Sekarang sih coping aku kayak entah kapan nih pandemi berakhir. Yang penting Iya. kita bisa adaptasi. Termasuk nih pada pembahasan kita kali ini ya, Nov. Iya, bener Transportasi banget. publik dalam ranah pandemi. Bener banget. Nah, mungkin langsung aja kali ya untuk pembahasan pertama. Sebenarnya aku kepo banget sih. Sebenarnya seberapa sering sih kalian tuh menggunakan transportasi publik? Mungkin dari Kak Komo dulu kali bisa menjawab. Waduh, kenapa dia dulu? Oke, kalau seberapa sering nih sebenarnya aku termasuk tipikal yang seimbang ya. Oh ya, seimbang antara kadang pakai transportasi umum, kadang pakai transportasi pribadi. Sebenarnya tergantung dari rational choice ya. Sebenarnya tergantung dari ya, logika aja, enaknya naik yang mana gitu. Jadi aku tuh bukan 100% orang yang taat naik transportasi umum juga sih. Jadi Iya. kalau emang pepetnya dan ada pertama ada sumber daya, ada waktu, ada tenaga buat naik transportasi umum. Tapi kalau misalkan ada yang buat transportasi pribadi ya transportasi pribadi. Jadi ya cukup fleksibel lah naik gitu. Iya. Nah, kalau Kak Zahra sendiri gimana nih? Aku sekarang kan aku lagi WFH ya. Nah Iya. kemarin tuh selama WFO dan selama sebelum PPKM aku tiap hari, hampir tiap hari aku naik transportasi publik dan sebenarnya ada yang fully nih dari rumah pakai transportasi publik sampai kantor atau nggak sampai mall atau nggak sampai tempat makan gitu. Tapi kadang aku juga mix commuting, jadi jalan kaki atau enggak naik sepeda, terus sepedanya tuh diparkir di halte transportasi umum kayak halte MRT atau enggak di dekat halte TJ kan suka ada parkiran sepeda, terus aku naik TJ gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan Kak Zahra cerita kayak menggunakan transportasi publik tuh kayak ya untuk bekerja dan mungkin sehari-hari juga pakai transportasi publik. Nah, tapi sebenarnya apa ya, kalian sendiri tuh menggunakan transportasi publik ini tuh biasanya kemana aja sih gitu, atau misalkan untuk momen tertentu aja, atau misalkan kalau emang tadi kan kalau aku mau tuh lebih fleksibel ya gitu kan, tapi misalkan kalau emang kerja doang nih kayak aku pakai transportasi publik, tapi kalau misalkan cuma sekedar jalan-jalan ya aku masih pakai kendaraan pribadi kayak gitu, atau gimana nih untuk kakak? Kalau misalnya aku sejujurnya jauh lebih suka naik transportasi publik ya daripada naik transportasi aku sendiri misalnya nyetir atau enggak
ya nyetir sih biasanya gitu. Aku lebih suka naik transportasi publik. Kenapa? Karena personally ya, aku suka momen-momen misalnya kayak di TJ nih, aku duduk terus kan kacanya gede ya, jadi kayak Iya, sama benar. perjalanan aku kayak bisa ngeliat luar. Nah aku kayak suka banget kayak gitu. Atau enggak kita naik perasaan ketika kita naik transportasi umum, kita tahu nih aku merasa cukup wise ya, cukup bijak gitu menjadi warga kota dalam bermobilitas, karena emisinya tuh dibagi ke segambreng orang, dan itu adalah mungkin langkah kecil buat aku ya, yang concern dan gak nyaman juga dengan polusi di mana-mana, dengan kalau jalan tuh suka sesek juga, kena asap, kena knalpot di mana-mana, dan ya itu jadi salah satu langkah kecil aku nggak cuma keluar aja nih, ini umpek banget nih Jakarta dan lain-lain, tapi aku juga menggunakan fasilitas umum gitu, transportasi publik untuk mengurangi hal itu, dan itu membuatku senang aja gitu. Iya, benar-benar sekalian refreshing kali Iya, ya, gitu kan. iya, Benar-benar. Udah penat gitu dan kan, juga, apalagi terus kan jalan-jalan jadi sekalian refreshing juga gitu kan. benar, dan juga yang paling aku suka dari transportasi umum, ini paling aspek atau faktor paling aku suka adalah banyak aku temuin orang-orang yang unik di dalam transportasi umum. Jadi aku tuh suka banget jalan-jalan sendirian, dan aku kayak nge-observe gitu di sekitar aku. Aku nemuin banyak banget orang-orang yang yang karakteristiknya unik. Kayak misalnya nih, aku di busway ketemu ada anak pang, waktu itu ada anak pang, terus ngobrol sama ibu-ibu. Nah, terus kayak pembicaraannya tuh kayak aku suka ngedengar gitu, dan itu sangat seru. Atau enggak, aku suka amaze aja sama misalnya di busway nih, ada ibu-ibu yang udah tua, terus kayak dalam satu bis tuh ada lebih dari satu anak muda yang langsung berdiri dan langsung nawarin kursi ke ibu-ibunya tanpa disuruh. Nah, hal-hal itu kan kayak indah dan membuat aku bahagia aja, membuat aku senang melihatnya. Nah, momen-momen itu yang bikin aku kayak ketagihan gitu naik transportasi umum, karena aku lebih bisa nyatu sama orang-orang di sekitar aku dibandingkan dengan aku nyetir dan di dalam mobil dan paling cuma dengerin radio atau musik sendiri gitu. Iya, benar-benar. Jadi benar-benar dapat pembelajaran baru juga gitu kan. Maksudnya kita bisa belajar dari lingkungan sekitar juga kan gitu kan. Nah, kalau Kak Komo sendiri gimana? Tadi itu pertanyaannya apa sih, Nov? Aduh, terlalu ini mendengarkan Kak Zahra berbicara. Ini sih lebih biasanya menggunakan transportasi-nya tuh kemana aja gitu loh. Oh, kenapa lebih milih mana gitu ya, Nov ya? Iya, maksudnya kemana gitu, misalnya menggunakan transportasi publiknya itu seringnya kemana sih gitu, atau misalkan untuk memang kerja kah, atau misalkan lebih ke jalan-jalan gitu, atau misalkan ada momen-momen tertentu aja sebenarnya. Kalau aku sih sebenarnya naik transportasi umum sebenarnya kalau misalkan jauh banget tuh ya, enggak sih, kalau misalkan jauh banget dan emang ngabisin waktu gitu ya, aku tuh pasti preferensinya pasti milih transportasi publik. Ini mungkin dulu pas zaman kuliah ya, kan kuliah kalau datang di Jatinangor ya, aku tuh waktu itu, terus rumah di Cimahi dan agak jauh banget gitu. Kalau misalkan harus naik motor capek banget, kalau naik mobil boncos gitu kan, maksudnya habis bensin dan gitu kan. Sebenarnya kalau tenaga juga gitu kan, nyetir tuh kan capek. Jadi sebenarnya sih nggak ada alasan ya kalau untuk kita nggak suka naik transportasi publik menurutku ya, karena udah nyaman banget, murah, terus bisa dapat banyak inspirasi gitu loh. Maksudnya kita dapat ide kepikiran sesuatu, bisa ngerjain tugas, bisa lihat orang lain, kata Zara ya. Jadi memang sebenarnya naik transportasi publik itu jauh lebih baik. Bahkan kalau dekat juga enaknya naik transportasi publik sih, kayak misalkan naik angkot kadang-kadang ya, kalau misalkan di rumah ke rumah nenek gitu, terus gak ada motor atau misalkan lagi nyetir ya naik angkot lebih enak, atau mungkin at least naik sepeda biar olahraga. Iya, benar. Kalau naik motor, naik mobil tuh ini sih perasaan setelah sampainya tuh penat gitu, dan ini baru aja kan aku ngantar mobil motor banget gimana ya, pusing terus orang kita harus fokus kan. Jadi sebenarnya kalau mau milih transportasi publik ya. Iya, benar.
Iya sih. lokasi Hal-hal yang nggak bisa, durasi waktu yang nggak bisa gitu, jadi ya Iya, Iya, transportasi pribadi. Bener sih, kalau misal untuk hal-hal yang urgent ya, misalnya kayak tengah malam harus ke rumah sakit misalnya, atau Iya. enggak kayak diburu waktu banget, ya aku akan memilih kendaraan pribadi gitu. benar. Cuman di luar hal-hal yang emergensi ya aku akan menggunakan kendaraan publik, karena ya realistically transportasi publik di Indonesia atau khususnya di Jakarta, apalagi di Jakarta aja belum bisa untuk mencapai tujuan-tujuan emergensi menurut aku ya. Iya. Di daerah lain di Indonesia juga pasti belum bisa ke situ gitu. Iya, gitu. benar. Nah, tadi dengar cerita dari kakak semua nih, kayaknya emang cukup tinggi juga ya mobilitas untuk menggunakan transportasi publik. Nah, sebenarnya aku mau nanya juga sih, ada nggak sih perbedaan gitu yang dirasakan kakak sendiri dulu dan sekarang gitu kan pada saat pandemi ini gitu loh, dalam menggunakan transportasi publik gitu. Mungkin bisa juga jadi sharing juga nih sama teman-teman lokal folks yang ada di rumah gitu loh, yang mungkin masih ragu atau parno nih menggunakan transportasi publik gitu loh. Kalau menurutku sih yang kerasa bedanya tuh ini sih interaksi mungkin ya. Interaksi itu kan nggak bisa dilakukan di transportasi publik sekarang. Iya, gitu. iya. Misalnya apalagi pas pandemi tuh aku lebih rajin naik transportasi di umum Jakarta sebenarnya karena kerjaan. Jadi itu kalau naik KRL, TJ, MRT itu biasanya emang dilarang buat ngobrol gitu, karena kan sebenarnya berhubungan dengan COVID juga ya, emang harus mengurangi adanya droplet gitu. Tapi sih kalau sejauh ini penyebarannya aku belum nemu sih ada berita penyebaran karena klaster transportasi, karena justru yang hebatnya ini di transportasi publik selama yang aku pakai tuh relatif orang-orang yang naik transportasi umum tuh tertib gitu, maskernya double, emang gak ngomong, pakai sanitizer rajin karena emang aware aja gitu ya. Orang transportasi umum tuh ngerti satu sama lain, jadi menurutku sih gak ada masalah gitu kalau misalnya transportasi umum, asal ya nurut aja lah sama apa yang aman lah ya. Tapi paling yang agak-agak informal memang cukup ya nggak seketat itu, tapi jumlahnya kan lebih dikit, kayak misalkan angkot itu mungkin nggak seketat di yang masif, tapi ya lebih dikit orangnya dan lebih terbuka juga, jadi secara sirkulasi durasi aman-aman aja gitu. Asal jangan berjam-jam 7 jam gitu naik kereta naik sih apa sejauh ini. Atau itu bisa jadi pertanyaan juga, kenapa nggak ada klaster atau kenapa nggak ketahuan klaster COVID di transportasi publik? Mungkin karena tidak ke data atau karena sulit mendatanya, karena kita di transportasi publik hanya sebentar ya. Kalau misalnya di klaster kantor atau enggak misalnya di tempat ibadah, ada klaster tempat ibadah kan kita lebih intens gitu kan, kestak di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama dan nge-track orangnya tuh gampang gitu. Jadi kalau misalnya naik TJ nih misalnya jam 2 terus ada yang satu positif kena, untuk ngumumin ayo siapapun yang naik TJ jam 2 koridor ini, line ini itu harus swab misalnya karena ada satu orang positif. Nah, tapi kan orang-orang itunya nggak ke data yang naik transportasi umum. Nah, ini mungkin bisa jadi suatu kelemahan karena kita nge-tap-nya itu kan nggak berdasarkan identitas kita. Makanya mungkin nggak kelihatan. Ini juga harus hati-hati ya teman-teman mungkin yang bekerja atau mungkin yang aktif di ranah transportasi umum, jangan menjadikan ini sebagai alasan atau branding transportasi umum nih di Indonesia atau di Jakarta nih udah aman, terbukti nggak ada kasus COVID. Tapi harusnya itu menjadi refleksi kenapa sampai nggak ada. Berarti kan apakah ini karena nggak ke data gitu? Iya, benar sih, itu kurang diperhatikan juga kali ya gitu kan, maksudnya kayak dianggap ya udah aja gitu, tapi belum ada kayak satu kasus yang emang karena transportasi publik gitu penyebaran itu dari situ gitu, kayaknya belum ada juga sih gitu loh isu-isu, apalagi ya emang beneran ada nggak ada gitu loh terkait itu gitu loh. Iya, pertanyaannya kan tidak ada atau tidak terdata. Iya, aku sih yakinnya tidak terdata karena kesulitan nge-tracknya.
Iya sih. infrastruktur Benar. buat nge-tracknya tuh susah gitu. Iya, benar banget. Nah, kalau misalkan, oke tadi kan terkait mungkin sedikit perbedaan gitu kan. Nah, kalau misalkan ada nggak sih pengalaman gitu, pengalaman seru atau pengalaman yang bisa jadi pembelajaran juga kali ya untuk teman-teman lokal folks di rumah gitu loh, dalam menggunakan transportasi publik gitu agar lebih safety. Gimana nih dari Kak Zahra dulu mungkin? Oke, kalau misalnya aku ya pasti aku yakin sih tiap-tiap orang punya caranya tersendiri. Iya, Kalau misalnya aku jadi di tas, apalagi kalau yang kemarin ya sebelum pas bor Jakarta itu naik udah kayak mau 60, kayak aku juga takut COVID kan, dan Iya, aku masih benar. pakai TJ. Makanya Iya. aku kayak bawa alat semprot disinfektan tapi kayak yang semprot gitu kan ada. Nah, itu kayak sangat praktis. Jadi kayak bodo amat kalau misalnya kita dibilang lu COVID bio tuh lu apa, Iya. bodo amat yang penting selamat gitu. Dan Benar. menurutku yang paling praktis adalah disemprot gitu. Yang semprot gitu. Iya. Mereknya ya apa ini sebut merek, yang namanya Saniter. Kalau misalnya temen aku sih yang Saniter gitu. Semprot. Iya. Waktu awal-awal pandemi, karena waktu awal-awal pandemi aku tuh ada sama teman kantor bahkan kayak sampai ngelap gitu loh. Hand sanitizer diketifuin terus kayak ngelap kursinya gitu. Nah, terus kalau pas pandemi udah agak nurun, aku nggak pakai apa-apa. Itu salah sih itu. Itu nggak diperbolehin. Untung masih selamat ya. Tapi kalau pas mau PPKM kemarin kayak sempet sih nyemprot gitu. Gitu. Iya. Dan sedia ini sih ya pokoknya masker tuh harus double. Masker double tuh maksudnya bukan asal double terus gue selamat, enggak. Sebenarnya masker satu tuh nggak apa-apa asal nggak ada celah yang masuk. Iya, benar. Gitu. Iya. Dan pakai ini sih, pakai apa tuh namanya? Waktu itu juga beberapa kali aku pakai selendang gitu. Jadi nggak kenanya tuh ke selendang kita, bukan ke baju kita gitu. Iya. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman kakak semua nih gitu kan. Nah, sebenarnya tuh menurut kakak semua nih ada nggak sih atau hal apa sih yang perlu ditingkatkan sebenarnya dari transportasi publik ini biar kita nih sebagai pengguna tuh ya merasa aman, nyaman dan selamat tentunya gitu loh. Dari Kak Komo dulu. Apa tuh mau? Mantap. Ayo. Kalau ini buat kayak ke peningkatan keamanan, kenyamanan atau apa nih? Iya, biar lebih aman, nyaman dan selamat aja gitu loh. Maksudnya ini ya berdasarkan pengalaman kalian aja gitu loh. Jadi harus gini nih biar transportasi publik kita juga bisa jauh lebih baik lagi gitu loh. Harapan kalian mungkin gitu loh sebagai pengguna yang cukup sering. Oke. Apa ya sebenarnya aku tuh lebih pengen sih saran, sukanya harus diperbanyak rute-rute yang kasarnya feeder transportasi umumnya feeder gitu, kayak harus makin banyak sih, karena sebenarnya nyaman sih naik kereta, naik bis gitu, tapi kan emang rumahku itu kan tidak dalam koridor jalan-jalan utama, dan ujung-ujungnya kan naik ojek gitu kan, ujung-ujungnya naik jalan. Sebenarnya Jakarta kan ada Jaklingko dan itu mungkin ke arah yang lebih baik. Kayaknya harus mulai fokus ke arah situ tuh, karena kalau misalkan harus istilahnya itu kan apa tuh istilah resminya itu first mile last mile, kalau misalkan harus naik ojek lagi mending naik motor aja gitu kan. Iya, benar-benar. Ya betul, karena harus pindah-pindah gitu. Mungkin kayaknya kalau mau lebih nyaman aman tuh kayaknya dari emang harus nyampe depan rumah, depan tujuan tuh emang harus ada transportasi publik sih. Aku nggak tahu. Iya. Karena setiap kota juga beda-beda kan secara struktur ruangnya gitu kan. Ada yang susah banget kayak di Bandung gitu kan, emang susah kan kalau mau bikin kasarnya, mau bikin MRT atau mau bikin busway. Mungkin optimalisasi angkot bisa jadi jawaban, karena sampai sekarang aku juga masih suka naik angkot. Nah itu kan kalau kendaraan-kendaraan yang bisa kasarnya pakai pelosok-pelosok itu kan terkendalanya selalu terkait waktu, kenyamanan, keamanan. Beda sama transportasi yang sudah besar kayak kereta, kayak kayak MRT, busway yang sudah terintegrasi, yang sudah jelas lah manajemennya. Nah itu mungkin aku sih menjalankan ke situ sebagai pengguna, karena kalau itu ada ya nggak ada alasan gitu kita nggak naik itu gitu. Tinggal jalan 5 meter dari rumah udah ada angkot yang oke. Iya, benar.
Oke, keren banget, bener-bener. Kalau Kak Zara sendiri gimana nih? Nah, kalau misalnya aku, ini masih terkait jangkauan dari rumah kita ke stasiun transportasi umum terdekat ya, Iya, gitu. iya. Atau micromobility. Iya, Ini juga ada kaitannya sama yang Komo bilang tadi gitu. Selain feeder-feeder, aku setuju banget nih ya, feeder-feeder tuh harus dititik beratin juga sekarang. Selain peremajaan atau peningkatan kualitas transportasi umum yang utama yang berbasis rel kayak misalnya Jakarta MRT dan lain-lain. Feeder-feeder kayak misalnya Jaklingko juga harus diperbanyak dan diperbaiki juga ya kualitasnya dan lain-lain. Cuman untuk aku yang seringnya itu micromobility atau first dan last mile aku jalan kaki atau enggak naik sepeda, harus ada parkir sepeda atau shelter sepeda yang dekat dengan stasiun utama dari transportasi publik gitu. Selain perbanyak feeder ya tadi ya. Kenapa? Iya. Karena gini, kita kan, aku menganggap kalau transportasi perkotaan yang berkelanjutan itu titik beratnya di transportasi umum dan non-motorized vehicle. Iya. Gitu kan. Transportasi umum itu didukung oleh transportasi publik kayak misalnya TJ, MRT, Jaklingko, feeder-feedernya dan lain-lain. Sedangkan non-motorized vehicle itu didukung oleh jalan kaki, naik sepeda, gitu-gitu kan. Cuman kelemahan transportasi umum adalah dia kurang fleksibel kan, karena dia nggak menjangkau semua jalan. Itu kelemahan transportasi umum. Sedangkan kelemahan non-motorized vehicle adalah kita nggak bisa sejauh itu menjangkau tempat-tempat gitu, karena bensinnya adalah tenaga manusia dan tenaga manusia itu terbatas kan. Nah, makanya untuk mencapai transportasi umum atau transportasi publik berkelanjutan harus digabungin nih antara non-motorized vehicle dengan transportasi umum gitu. Misalnya dari rumah kita jalan kaki ke stasiun busway atau stasiun MRT, dari rumah kita naik sepeda ke stasiun MRT. Baru nanti dilanjut nih, kita bawa sepeda kita di dalam stasiun MRT, berhenti di Lebak Bulus, turun di Lebak Bulus, kita naik sepeda kita buat ke tempat makan gitu. Nah itu menurutku definisi berkelanjutan seperti itu. Tapi kelemahannya adalah masih belum banyak parkir sepeda di transportasi umum, di sekitar transportasi umum tuh belum terintegrasi, atau parkir sepedanya itu terlampau jauh dari stasiun utama. Atau juga infrastruktur pedestriannya justru yang jelek gitu. Ada halte busway tapi pedestriannya itu belang bentong gitu, ada atau enggak gitu. Bolong-bolong dan lain-lainnya. Pejalan kaki mana nyaman. Iya benar-benar. Jalan. Dan juga selain lingkungan sekitarnya, dari sisi dalam transportasi umumnya juga, kayak misalnya kita masih belum ada nih satu space di dalam bis Transjakarta ya, atau misalnya di dalam bis umum atau bis kota itu buat tempat sepeda gitu. Jadi menurutku ya harus ada satu space khusus untuk naruh sepeda lipat folding bike, dan itu belum ada. Nah di MRT itu udah ada hal-hal seperti ini, dan menurutku itu adalah hal yang baik sih. Itu peningkatan kualitas yang cukup baik gitu untuk membiarkan nih sepeda bisa masuk ke dalam transportasi umum. Intinya perbanyak parkir sepeda, perbaiki trotoar, terus bikin space di dalam transportasi umum biar sepeda bisa masuk, dan juga poin untuk disabilitasnya itu lebih difokuskan lagi. Oke, siap, mantap kayak misalnya banget Kak Zahra. Ya, bikin JPO tapi nggak ada lift, gimana caranya disabilitas mau masuk halte ya dia nggak masuk halte. Iya gitu. benar-benar. Bikin boarding platform tapi nggak ada yellow tactile, ya gimana caranya disabilitas mau jalan di situ, mau tahu di mana pintu-pintu buat masuk bisnya, orang nggak ada papan penunjuk jalan. Bikin signage, gimana bisa teman-teman yang tunanetra tahu kalau misalnya itu ada tanda, kalau misalnya nggak ada signage-nya itu nggak berbentuk huruf braille. Nah hal-hal seperti itu juga yang harus
dipertimbangkan gitu dalam transportasi umum. Ingat ya, transportasi umum tuh bukan cuma kendaraannya aja, tapi halte dan perintilan-perintilan Iya. termasuk signage juga termasuk. Siap. Iya, termasuk satu paket ya. Iya, benar siap. Karena kan juga transportasi publik nggak bisa jalan sendiri gitu, harus pendukung-pendukungnya pun harus ikutan gitu kan, maksudnya nggak bisa jalan sendiri aja gitu loh. Oke, thank you banget, keren banget buat kakak. Terima kasih, maksudnya semoga ini juga jadi insight juga buat teman-teman Lokavox di rumah juga, terus yang mungkin yang masih yang masih bingung atau yang mungkin masih parno nih, yang mungkin tadinya enggan untuk menaiki transportasi publik, mungkin sekarang udah mulai terbuka dan kayaknya besok bisa deh dicoba untuk naik transportasi publik. Nah, Benar. benar. Thank you banget buat kakak semua untuk waktunya. Thank you juga Novi dan teman-teman Lokavox semua. Ayo naik transportasi umum. Oke. Lokacast.